Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fauzan dari kelas TI 231 NIM 3123 10136. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan bab 3D. Untuk poin yang pertama ada negara kebangsaan sebagai identitas nasional bangsa. Kita sebelumnya harus tahu dulu apa itu identitas. Jadi identitas itu merupakan ciri khas atau hal yang melekat pada sesuatu untuk membedakan sesuatu ini dengan sesuatu yang lainnya. Jadi lanjut, ada bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia. Nah, kita semua umat manusia, kita diberi akal, kita merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita diberikan pemikiran atau logika untuk berpikir, untuk menyelesaikan masalah, untuk mengambil keputusan, dan membedakan mana hal yang bisa kita lakukan, yang tidak boleh dilakukan, mana hal yang bagus dan tidak bagus. Langsung masuk selanjutnya, kita sebagai makhluk sosial memiliki sifat kodrat individu yang memiliki kebebasan. Jadi kita sebagai manusia kita memiliki kebebasan, atau sedikitnya itu mengenai hak asasi manusia, di mana kita berhak untuk mempunyai hak untuk kebebasan, hak keadilan, hak untuk menganut agamanya. Nah, jadi manusia juga merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Bahkan Aristoteles pernah mengemukakan pendapat bahwa manusia itu merupakan zoon politikon, atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, alias makhluk sosial. Secara sempurna, maka manusia itu membentuk sebuah persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu, memiliki suatu tujuan tertentu. Jadi kita hidup di negara ini, kita kan negara Indonesia. Kita manusia itu, kita sebagai warga negara Indonesia itu merupakan warga negara itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan Mohyamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa pada panggung politik internasional. Pada politik internasional, yaitu suatu bangsa modern yang memiliki 3 zaman atau 3 fase zaman, di mana ada zaman kebangsaan Sriwijaya, ada bangsa kejayaan Majapahit. Nah, 2 zaman itu merupakan zaman yang kuno atau lama ya. Jadi seiringnya perkembangan masyarakat itu sudah memasuki sampai sekarang itu ada zaman nasional stat atau etat nasional, yaitu suatu negara kebangsaan modern. Nah, modern itu sampai sekarang ya, menurut susunan kekeluargaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada proklamasi 17 Agustus 1945. Ada poin kedua, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia ini merupakan negara kepulauan ya, di mana Indonesia sangat banyak mempunyai kepulauan, di mana juga di dalam Indonesia itu kita mempunyai banyak keberagaman gitu, kayak kebudayaan, ada agama, suku yang berbeda-beda. Contoh kayak agama, kita ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Untuk kebudayaan ya, setiap daerah kita mempunyai kebudayaan masing-masing. Kita kaya akan kebudayaan. Dan untuk suku, kita banyak sekali, ada suku Sunda, Jawa, dan Batak dan sebagainya lah. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan, Indonesia itu memiliki identitas. Identitas Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman agama, suku, dan kebudayaan ya, di mana itu juga merupakan nilai-nilai istiadat secara nilai religius yang keberagaman sebagai suatu unsur negara. Pada tahap berikutnya, nilai-nilai yang ada pada lokal wisdom bangsa Indonesia tersebut dikristalisasikan suatu sistem yang disebut Pancasila, di mana Pancasila merupakan ideologi kita. Oke, lanjut. Berdasarkan ciri khas proses dalam rangka membentuk suatu negara, maka Indonesia mendirikan suatu negara yang memiliki suatu karakteristik atau identitas tadi yang saya sebutkan ya. Ciri khas yang ditentukan oleh keanekaragaman sifat dan karakternya
Maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat, yaitu suatu negara persatuan suatu hak kebangsaan serta negara yang bersifat integral yang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berikut akan saya bacakan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, jadi mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hafiz Fauzan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.